Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam Patunggilan. Kembali berjumpa dalam Sapa Pagi GKJW Manuan bersama saya Pendeta Penti Kurnia Sari. Adapun yang menjadi tema dalam Sapa Pagi kita saat ini adalah memulihkan diri. Firman Tuhan yang mendasarinya terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28. Akan saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin banyak di antara kita yang sedang terganggu kesehatannya karena cuaca. Mungkin ada yang sakit batuk, pilek, radang tenggorokan. Termasuk juga saya. Agak tidak enak tenggorokannya sekarang, beberapa hari ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, tentu harapannya adalah kita bisa segera sembuh. Dengan kita sembuh, sehat, kita kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Kita pun juga berdoa, mohon kesembuhan dari Tuhan. Dan tentu ada upaya-upaya yang kita lakukan. Minum obat, dokter jika sudah tidak kuat, lalu kemudian juga minum suplemen vitamin-vitamin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, setiap orang mempunyai beban hidup masing-masing. Dan semua pasti ingin segera luar. Semua pasti ingin segera terbebas dari setiap beban-beban kehidupan. Saya yakin bahwa tidak ada yang ingin berlama-lama memiliki beban-beban kehidupan itu. Tapi kenyataannya, beban itu sering kali menghimpit kita dalam waktu yang tidak sebentar. Baik beban sakit, pemulihan ekonomi, pemulihan relasi, beban di tengah pekerjaan, atau mungkin juga studi yang tidak kunjung selesai. Dan kondisi ini seringkali menjadikan kita lemah, capek, dan tidak memiliki semangat. Firman Tuhan hari ini adalah suara Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban kehidupan wujudnya bisa bermacam-macam. Dan dalam beban kehidupan kita inilah Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk datang kepadanya. Apapun wujud beban hidup kita, Tuhan mengundang untuk kita datang mendekat kepadanya. Siapapun yang terbeban berat, dan namanya berat artinya merasa tidak kuat untuk nyonggo, letih lesu, tidak punya semangat, Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan kelegaan. Tuhan berjanji untuk memberikan kesegaran. Tuhan berjanji untuk memberikan longgari hati. Dan inilah awal dari pemulihan diri. Ketika Tuhan mengajak datanglah, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Luangkan waktu khusus, sehingga kemudian ketika datang kepada Tuhan kita tidak tergesa-gesa. Seperti Matius 6 ayat 6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi datang kepada Tuhan di waktu yang memang kita khususkan untuk berjumpa dengan Tuhan, di mana kita tidak terganggu oleh apapun, tidak terganggu oleh siapapun, face to face dalam waktu yang tepat. Bahkan mungkin saat kita tidak bisa berkata-kata, hanya bercucuran air mata sekali, Tuhan tahu seberat apapun beban kehidupan kita. Itu yang pertama, datanglah kepada Tuhan di waktu yang memang kita khususkan untuk face to face dengan Tuhan kita. Yang kedua, datanglah dengan
pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Ada kisah seorang vikar yang pada waktu itu ditempatkan, konon katanya dari kisah, dari cerita, bahwa tempat di mana beliau ditempatkan ini atau di rumah beliau ditempatkan ini adalah tempat yang roto angker. Lalu dengan pengakuan yang jujur dalam doanya, dia berkata, "Gusti kula ajrih, Tuhan saya takut." Dia adalah calon pendeta, tapi dia tidak malu untuk berkata, "Tuhan, aku ini hamba-Mu, aku ini calon pendeta, ning aku wedi, aku takut." Tuhan minta kekuatan. Dan dalam kejujurannya, maka Tuhan benar-benar memberikan keberanian sampai beliau menyelesaikan masa vikariatnya. 2 hari yang lalu ketika 2 hari ini ketika saya melakukan perjamuan kudus keliling, ada seorang ibu yang sedang sakit stroke. Ya, dia menyampaikan di dalam doanya, dia menyampaikan dengan kejujuran kepada Tuhan atas kerinduannya untuk bisa berjalan. Dalam doanya beliau mengatakan, "Gusti, saya mau berjalan. Kula pengen melampah, elek-elekan." Maksudnya adalah mungkin tidak sempurna, tidak apa-apa Tuhan. Bahasa beliau adalah masih diglak, masih sayek, tak syukuri Gusti. Dia nyuwun dengan jujur, dia tidak meminta kesempurnaan. Kejujuran itu yang kemudian dijawab oleh Tuhan. Memang beliau belum sembuh sempurna, tetapi menurut pengakuan beliau bahwa selama sebelum sakit beliau itu gampang sekali sakit seperti sakit kepala gitu, ringkeh sekali. Tetapi saat Gusti mengizinkan sakit stroke itu terjadi dalam kehidupannya, beliau sama sekali tidak lagi merasakan hati. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mungkin tidak serta-merta pergumulan kita selesai saat doa kita juga selesai kita ucapkan. Tetapi pasti setelah kita berdoa, menyerahkan diri, dan juga jujur di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat kembali melanjutkan kehidupan. Kita percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi. Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra bagi kita untuk terus melesat, melanjutkan kehidupan sampai tiba saatnya beban itu akan menjadi ringan. Itulah Ibu, Bapak, dan Saudara, hal-hal yang bisa kita lakukan dalam pemulihan diri di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan beban. Jika yang capek adalah raga kita, tubuh kita, maka beristirahatlah dengan lebih cepat, di waktu yang lebih cepat. Hingga besok pagi kita pasti akan lebih segar, akan lebih baik keadaannya. Tetapi jika yang lelah adalah hati kita, datanglah dengan jujur di hadapan Tuhan. Ia akan memberikan kelegaan, pengeluaran, kekuatan ekstra bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan segala beban kehidupan kami masing-masing. Ajakan Tuhan untuk datang kepadamu, biarlah kami sambut dengan benar-benar mengkhususkan waktu, mencurahkan segala isi hati kami dengan jujur. Maka kami yakin ada kelegaan, kami yakin ada kekuatan, dan kami yakin ada pengeluaran dari setiap beban-beban kehidupan kami. Tuhan yang mengundang kami, maka kami percaya bahwa Tuhan jugalah yang akan menopang setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami dapat semakin dipulihkan dan dikuatkan di dalam kami menjalani kehidupan untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang begitu peduli
dan biarlah setiap hari kami boleh bersandar hanya kepada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sapa pagi kita hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan dalam terang cinta kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan.